Selamat datang di Lentera Kisah, tempat di mana cerita menjadi cahaya untuk jiwa. Siapkan hatimu, karena setiap kisah memiliki cahaya untukmu. Pernyataan kontroversial dari Donald Trump telah memicu kepanikan di pasar keuangan, terutama di Asia. Bursa saham Jepang dan Taiwan mengalami penurunan signifikan, menyebabkan miliaran dolar hilang dalam semalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana dampak ini terhadap ekonomi dunia? Simak pembahasannya dalam video ini. Kejatuhan pasar saham ini dipicu oleh kebijakan ekonomi terbaru yang diumumkan Trump. Dalam sebuah konferensi pers yang penuh kontroversi, Trump mengumumkan rencana untuk meningkatkan tarif impor terhadap produk dari Asia, terutama dari Jepang dan Taiwan. Langkah ini diambil dengan alasan melindungi industri dalam negeri Amerika Serikat, tetapi justru menimbulkan efek domino yang mengkhawatirkan. Reaksi pasar Jepang sangat cepat dan dramatis. Indeks Nikkei 225 langsung turun lebih dari 4% dalam satu hari, dengan saham-saham besar seperti Toyota, Honda, dan Sony ikut terseret. Investor panik dan mulai menjual saham mereka secara besar-besaran, menyebabkan likuidasi pasar yang semakin memperparah situasi. Di Taiwan, situasinya tak jauh berbeda. Saham perusahaan semikonduktor terbesar di dunia, TSMC, turun hingga 5% akibat ketidakpastian di pasar. Produk mereka, yang banyak diekspor ke Amerika Serikat, terancam oleh tarif baru yang diumumkan Trump. Selain itu, saham MediaTek dan Foxconn juga mengalami penurunan yang signifikan. Dampak dari kebijakan ini tak hanya dirasakan di Asia, tetapi juga mengguncang pasar global. Bursa saham Wall Street juga bereaksi negatif terhadap kebijakan ini, dengan indeks Dow Jones dan Nasdaq mengalami penurunan. Investor mulai mengalihkan dana mereka ke aset yang lebih aman seperti emas dan obligasi negara. Pemerintah Jepang dan Taiwan tak tinggal diam. Perdana Menteri Jepang mengadakan konferensi pers darurat, menyatakan bahwa Jepang akan melakukan negosiasi ulang dengan AS untuk melindungi industri ekspornya. Sementara itu, pemerintah Taiwan mengadakan pertemuan dengan para pemimpin industri teknologi untuk mencari solusi menghadapi kebijakan Trump. Banyak ekonom memperingatkan bahwa kebijakan ini bisa memicu resesi global jika tidak segera ditangani. Beberapa analis bahkan membandingkan situasi ini dengan Perang Dagang AS-Tiongkok pada 2018 yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi di banyak negara. Dengan ketidakpastian yang meningkat, banyak investor mulai beralih ke aset yang lebih aman. Harga emas melonjak tajam, sementara dolar AS menguat karena banyak investor global yang mencari perlindungan pada mata uang safe haven ini. Saat ini, dunia masih menunggu langkah berikutnya dari Trump. Apakah dia akan melanjutkan kebijakan tarif ini, atau akan melakukan negosiasi ulang dengan Jepang dan Taiwan? Satu hal yang pasti, ketidakpastian ini masih akan berlanjut dan bisa terus mengguncang pasar saham dalam beberapa minggu ke depan. Saat ini, pasar masih berada dalam kondisi ketidakpastian. Beberapa analis memperkirakan bahwa saham-saham di Jepang dan Taiwan mungkin akan mengalami rebound dalam beberapa minggu ke depan, terutama jika ada sinyal positif dari negosiasi antara pemerintah mereka dan AS. Namun, jika Trump tetap bersikeras dengan kebijakan tarifnya, kita bisa melihat dampak yang lebih luas terhadap ekonomi global. Salah satu faktor yang menentukan adalah bagaimana perusahaan-perusahaan besar akan merespons situasi ini. Jika mereka mulai mengalihkan rantai pasokan mereka ke negara lain atau melakukan efisiensi besar-besaran, hal ini bisa sedikit meredam dampak negatif dari kebijakan tersebut. Peristiwa ini mengingatkan kita pada perang dagang antara AS dan Tiongkok pada tahun 2018 hingga 2019. Saat itu, Trump juga menerapkan tarif tinggi pada impor Tiongkok
yang menyebabkan gejolak besar di pasar saham global. Namun, setelah beberapa bulan ketegangan, kedua negara akhirnya mencapai kesepakatan dagang sementara yang meredakan situasi. Jika kita belajar dari sejarah, ada kemungkinan bahwa Trump juga akan menggunakan strategi serupa, memulai dengan ancaman besar, kemudian melakukan negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih menguntungkan bagi AS. Dampak dari kebijakan Trump tidak merata di seluruh sektor ekonomi. Beberapa sektor lebih rentan terhadap kebijakan tarif ini, terutama industri yang sangat bergantung pada ekspor ke AS. Berikut adalah beberapa sektor yang paling terdampak. 1. Industri otomotif Jepang. Perusahaan seperti Toyota, Honda, dan Nissan sangat bergantung pada pasar AS. Tarif impor yang lebih tinggi bisa membuat mobil buatan Jepang lebih mahal di Amerika, mengurangi daya saing mereka. 2. Industri semikonduktor Taiwan. TSMC dan MediaTek sangat bergantung pada pesanan dari perusahaan teknologi AS seperti Apple dan Nvidia. Jika kebijakan tarif ini menghambat perdagangan, mereka bisa mengalami penurunan permintaan. 3. Pasar keuangan dan perbankan. Bank-bank besar yang memiliki eksposur di Asia juga merasakan dampaknya. Ketidakpastian ini menyebabkan investor lebih berhati-hati, yang mengurangi aktivitas investasi di sektor keuangan. Dampak dari kebijakan ini bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial dan politik. Di Jepang, para pekerja di industri otomotif mulai khawatir akan kehilangan pekerjaan jika ekspor menurun. Di Taiwan, ketidakpastian ini bisa berdampak pada stabilitas politik, terutama menjelang pemilu mendatang. Selain itu, hubungan antara AS dan sekutunya di Asia juga bisa terganggu. Jepang dan Taiwan selama ini adalah mitra dagang utama AS, dan kebijakan proteksionisme seperti ini bisa merusak kepercayaan mereka terhadap kepemimpinan Amerika di kancah global. Bagi para investor, volatilitas seperti ini bisa menjadi peluang sekaligus risiko. Berikut beberapa strategi yang bisa digunakan untuk menghadapi situasi seperti ini. 1. Diversifikasi portofolio. Jangan hanya bergantung pada saham Jepang dan Taiwan. Investasi di aset lain seperti emas, obligasi, atau saham di sektor yang lebih stabil bisa mengurangi risiko. 2. Pantau perkembangan berita. Peristiwa seperti ini sangat dinamis. Kebijakan Trump bisa berubah sewaktu-waktu, jadi penting untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru. 3. Manfaatkan volatilitas. Bagi trader yang berpengalaman, volatilitas ini bisa menjadi peluang untuk meraih keuntungan dari pergerakan harga saham yang tajam. Pertanyaan besar yang masih ada adalah, akankah pasar bisa pulih dalam waktu dekat? Banyak faktor yang menentukan, termasuk bagaimana negosiasi antara AS, Jepang, dan Taiwan akan berjalan. Jika ada kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, pasar bisa kembali stabil. Namun, jika Trump tetap berkeras dengan kebijakan proteksionismenya, kita bisa melihat gejolak yang lebih besar di masa depan. Kita masih harus menunggu perkembangan selanjutnya. Yang jelas, situasi ini menjadi pengingat bahwa kebijakan ekonomi dari satu negara bisa memiliki dampak besar bagi pasar global. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai bagaimana kebijakan Trump menyebabkan kejatuhan pasar saham di Jepang dan Taiwan. Apakah menurut kalian ini akan menjadi awal dari krisis global, atau hanya gejolak sementara? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.